Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kadang-kadang saya berpikir apa jadinya kalau di surga ada semacam pilkada untuk memilih orang nomor 1 di surga. Lalu kita manusia masuk dalam panitia pilkada surga atau pemilihan Tuhan. Kalau kita jadi panitia pemilihan Tuhan dan kita yang menentukan syaratnya, saya yakin pasti syaratnya sesuka hati kita. Hari ini Tuhan bisa kita nyatakan lulus jadi penguasa surga, sebab Dia memenuhi segala permintaan kita. Lalu Dia kita puja-puji, tapi besoknya pasti langsung muncul mosi tidak percaya. Tuhan pasti kita coret dan kita eliminasi, karena ajaran-ajarannya sangat bertolak belakang dengan kemauan kita. Padahal Tuhan telah bersabda, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh." Kita seringkali sulit untuk menuruti perintah dan kehendak Tuhan, karena memang ajaran-ajarannya sangat bertolak belakang dengan keinginan manusiawi kita. Saat kita ingin membangun kenyamanan dan kemapanan hidup, Tuhan malah mengajarkan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, dan juallah milikmu lalu berikan kepada orang miskin. Matius bab 19 ayat 16-22. Saat kita hendak menikmati segala keindahan dan kesenangan duniawi, Tuhan malah mengajarkan, kalau matamu mengajakmu berdosa, cungkilah, dan jika tanganmu menyesatkan engkau, potonglah. Matius bab 5 ayat 29. Saat kita merasa sakit hati dengan sesama yang menyakiti kita dan hendak membalas dendam, Dia malah mengajarkan, ampunilah 70 kali 7 kali. Matius bab 18 ayat 22. Dan jika pipi kirimu ditampar, berikanlah juga pipi kananmu. Saat para orang tua mengabaikan pendidikan anak-anaknya, Tuhan dengan keras mengatakan, orang yang menyebabkan anak-anak berbuat dosa sebaiknya digantungi batu di lehernya, lalu dibuang ke laut. Matius bab 18 ayat 6 dan sebagainya. Tapi syukurlah bahwa tidak pernah ada pilkada surgawi, dan kita manusia
tidak akan pernah bisa jadi panitia. Justru Tuhanlah panitia yang menseleksi kita. Dialah yang menentukan kita masuk surga atau tidak. Saudara-saudari yang terkasih, aslinya kita tidak pernah lulus tes. Kita pasti tercoret dari surga, karena memang dosa-dosa kita keterlaluan, yakni berkhianat dan ikut menjual Tuhan, sebagaimana Yudas menjual kebenaran imannya seharga 30 keping perak karena keserakahan dan kerakusan. Seringkali kita pun terjebak dalam situasi yang sama. Demi kepentingan dan kesenangan diri, kebenaran iman harus digadai, harus dijual, bahkan dikorbankan. Dan negeri ini sengsara karena memang banyak terjadi pengkhianatan. Para pejabat yang mengkhianati sumpah jabatan, suami istri yang mengkhianati janji perkawinan, para imam yang mengkhianati janji imamatnya, para biarawan-biarawati yang mengkhianati kaul kebiaraan, dan lain sebagainya. Jika demikian, apakah kita lebih baik dari Yudas? Bukankah atas cara demikian kita ikut menjual Tuhan? Tapi Allah itu Maha Kasih. Ketika kita tidak memenuhi syarat untuk menikmati kehidupan surgawi, Dia malah memilih kita untuk diselamatkan dengan bertaruh nyawa. Roma bab 5 ayat 8. Sebab Ia sendiri telah berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Artinya, walau kita berdosa, rencana Tuhan bagi kita tidak pernah berubah. Harus terlaksana. Karena sejak semula Dia telah berjanji kepada kita manusia, kamu harus menjadi kekasih Allah, pribadi indah citra Allah, dan keluarga kerajaan Allah, agar sukacitamu penuh. Dengan ini Tuhan seolah-olah berkata, kalau harganya menuntut nyawaku, oke, pasti akan kubayar. Karena itulah dalam Injil hari ini Yesus bersabda, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Sebab tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Saudara-saudari yang terkasih, karena itu kita tidak pernah boleh merasa diri paling suci sedunia, paling tahu sedunia, suka membeda-bedakan orang, lalu main kuasa mensweeping sesama sebagai pendosa. Jangan pernah. Tong kosong biasa nyaring bunyinya. Saat kita sok saleh, ternyata kita salah seluruh kata, perbuatan, dan pikiran kita. Saat kita sok kudus, ternyata kudis seluruh hidup kita. Ingatlah bahwa ketika jari telunjuk kita mengarah pada orang lain, 4 jari yang lain sedang berbalik menghadap kita. Karena itu kita perlu bermenung barang sejenak tentang apa yang dikatakan pemazmur dalam Mazmur 51 ayat 13. Bagaimana kalau ku cabut rohku dari kamu? Maka dari itu, sudah seharusnya kita taat dan takut kepada Tuhan. Kita harus menyesuaikan hidup dan perilaku kita dengan martabat kita yang baru sebagai umat terpilih, umat yang tertebus, yang dipenuhi Roh Kudus dan dijadikan citra Allah dengan hidup suci, penuh kasih, berbuah banyak, dan beramal sebagai wujud kasih kita kepada sesama. Saudara-saudari terkasih, suatu hari seorang gadis kecil bertanya kepada ayahnya, "Ayah, bisakah seseorang melewati seumur hidupnya tanpa berbuat dosa?" "Tidak mungkin, Nak," jawab ayahnya sambil tersenyum. Gadis kecil itu penasaran. Baginya, bisa saja ada orang yang tidak melakukan dosa selama hidupnya. Karena itu ia bertanya lagi, bisakah seseorang hidup
setahun tanpa berbuat dosa. Sambil menggelengkan kepalanya, ayahnya berkata, "Tidak mungkin, Nak." Gadis kecil itu tidak mau berhenti bertanya. Ia bertanya lagi, "Bisakah seseorang hidup sebulan tanpa berbuat dosa?" Sambil mengamit pipi anaknya, sang ayah berkata, "Tidak mungkin, anak." Gadis kecil itu bertanya lagi, "Bisakah seseorang hidup sehari saja tanpa berbuat dosa?" Ayahnya mengernyitkan dahi dan berpikir keras untuk menjawabnya. Lantas ia berkata, "Mungkin bisa, Nak." Gadis kecil itu mengajukan pertanyaan lagi, "Lalu bisakah seseorang hidup 1 jam tanpa dosa, tanpa berbuat jahat untuk beberapa saat, hanya waktu demi waktu itu saja, Ayah? Bisakah?" Ayahnya tertawa dan berkata, "Nah, kalau itu pasti bisa, Nak." Gadis kecil itu tersenyum lega. "Kalau begitu, Ayah, aku mau memperhatikan hidupku jam demi jam, waktu demi waktu, supaya aku belajar tidak berbuat dosa. Kurasa hidup jam demi jam lebih mudah dijalani, Ayah," kata gadis kecil itu. Saudara-saudari yang terkasih, banyak orang membuat niat untuk hidup baik dan saleh selama hidupnya. Sayang, niat mereka hanya bertepuk sebelah tangan. Hari ini berjanji untuk hidup baik, keesokan harinya nyatanya langsung dilanggar dengan melakukan hal-hal yang menyakiti sesama bahkan Tuhan. Soalnya, mengapa hal itu bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi karena orang terlalu idealis terhadap hidupnya. Orang tidak realistis dalam hidup ini. Akibatnya orang hidup di awang-awang. Orang hidup dalam niat-niatnya tetapi tidak menjalani niatnya itu dengan baik. Orang mudah mengingkari apa yang sudah dijanjikannya. Niat gadis kecil dalam kisah tadi dapat menjadi contoh bagi perjalanan hidup kita. Ia mau berusaha untuk hidup baik tanpa jatuh ke dalam dosa dalam waktu 1 jam saja. Kita bisa bayangkan betapa sulitnya orang menahan diri untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Ada berbagai godaan untuk melakukan dosa. Ada berbagai tawaran menggiurkan untuk mengikuti kesenangan-kesenangan diri sendiri. Kita tahu bahwa kesenangan-kesenangan diri itu sering menyesatkan hidup kita. Sebagai orang beriman, kita berusaha untuk hidup baik dari detik ke detik. Mungkin dengan cara itu kita akan mampu merefleksikan kebaikan dan kasih Tuhan atas diri kita. Dengan demikian, kita menjauhkan hidup kita dari kesalahan dan dosa. Kita dapat mengalami kebaikan Tuhan dan membagikan kasih Tuhan kepada sesama dalam hidup ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat hidup bersatu sebagai sahabat-sahabat Putra-Mu. Kami mohon, semoga dengan daya Roh-Mu itu, kami juga dapat menghasilkan buah-buah iman dan cinta kasih dalam hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.